Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua sahabat Muzakir Channel? Doa kami agar kalian senantiasa sehat dan rezeki lancar. Amin ya robbal alamin. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh, maupun kematian. Tak bisa dipungkiri, semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah melihat bahwa, meskipun sebagian besar orang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, kenyataannya masih banyak yang belum mampu meraih keinginan mereka. Di sisi lain, ada beberapa golongan yang justru dikejar oleh rezeki dari manapun asalnya. Mereka adalah orang-orang yang seolah-olah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka datangnya. Lalu, siapa dan apa ciri-ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Tonton videonya sampai selesai untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mustahil bagi seseorang yang hanya berdoa tanpa berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dalam doanya. Oleh karena itu, selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan, menjada wajada, yang artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa doa harus diiringi dengan usaha nyata. Hanya dengan menggabungkan keduanya, kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan dan harapkan. Ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah untuk memberikan jalan dan kemudahan. Namun, dengan berusaha, kita menunjukkan kesungguhan dan keseriusan kita dalam meraih tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang berusaha keras dan tidak hanya berpangku tangan. Marilah kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin. Dengan kombinasi doa dan usaha, insya Allah, segala hajat dan kebutuhan kita akan tercapai, dan rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Yang kedua adalah orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji. Dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudaraku semuanya sudah mengetahui, bahwa apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bolehkah kita bersedekah dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Jawabannya itu boleh-boleh saja. Selama kita mengharapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Hal ini tidak dianjurkan karena kita telah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, karena itu menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang ketiga adalah orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Karena surah tersebut merupakan surah yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Membaca dan mengamalkan surah Al-Waqiah secara rutin, diakini dapat membuka pintu rezeki dari berbagai arah yang tak terduga. Tidak hanya itu, surah ini juga dipercaya mampu memberikan ketenangan hati dan menjauhkan kita dari kesulitan finansial. Oleh karena itu, menjadikan surah Al-Waqiah sebagai bagian dari rutinitas harian kita adalah langkah yang sangat dianjurkan demi mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam rezeki. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan mendapatkan manfaat serta keberkahan dari setiap ayat yang kita baca. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, adalah orang yang gemar bersyukur. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki berupa harta benda, kesehatan, atau bahkan ketika diuji dengan sakit, kita tetap bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dari ayat tersebut, sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuknya. Namun, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah, nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kelima, adalah orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi, memberikan, dan mencegah. Maksudnya adalah Allah yang memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat raya seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut, sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya, apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang yang bertawakal memiliki keyakinan kuat bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Mereka percaya bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik, baik itu berupa nikmat maupun cobaan. Tawakal bukan berarti pasif tanpa usaha, tetapi merupakan kesadaran bahwa setelah berusaha sekuat tenaga, hasil akhir diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan tawakal, hati menjadi tenang, karena kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa mengatur segala urusan kita. Marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan tawakal, insya Allah, rezeki dan keberkahan akan selalu menyertai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keenam adalah orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita,
untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita perbuat. Lalu, apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran Surah Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu, sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Karena kita semua tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berhati bersih. Dengan membersihkan hati melalui istighfar, kita membuka pintu rezeki dan keberkahan yang Allah telah siapkan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Saya harap video ini memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena hanya Allah yang maha benar. Sedangkan, saya hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.